Putin telah berulang kali menegaskan, Rusia menginginkan Donbas. Wilayah itu tetap jadi tuntutan utama Rusia dalam pembicaraan damai karena sangat diinginkan. Tapi Rusia tak akan pernah bisa mengambil Donbas. Kenapa? Pengorbanan yang harus dilakukan Rusia akan mengguncang seluruh negeri dan kita bisa melihatnya ketika kita melihat angka-angka yang benar-benar gila. Lupakan saja mengambil Ukraina. Putin sangat takut dengan arti pengambilan Donbas bagi Rusia dan kami akan jelaskan alasannya. Mari kita rangkum sebelum kita masuk ke angka-angkanya. 18 bulan dan hampir semua pasukannya. Itulah yang harus dibayar Rusia untuk mengambil Donbas, menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina Pavlo Palisa. Kita mulai dengan komentar Palisa. Pada 1 Maret Palisa mengatakan kepada Radio Free Europe, Radio Liberty, bahwa kemajuan Rusia di Ukraina masih sangat lambat. Sementara itu, kemajuan lambat membuat Rusia kehilangan banyak tentara di wilayah Donetsk, bagian Donbas yang harus dikuasai sepenuhnya sebelum mereka bisa mengklaim seluruh wilayah tersebut. Pertimbangkan dinamika saat ini. Mereka akan membutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun untuk melakukan ini. Dan sumber daya yang setara dengan kekuatan militer Rusia saat ini di wilayah Ukraina. Akan sulit bagi mereka mencapainya dan prosesnya jauh dari secepat yang diinginkan, ujar Palisa sambil membagikan angka kerugian Rusia tahun 2025 hanya untuk merebut sebagian kecil Donbas. Secara keseluruhan, Rusia hanya mengambil kurang dari 1% wilayah Ukraina pada tahun 2025 dengan mengorbankan lebih dari 450.000 tentaranya, kata Palisa. Palisa menambahkan bahwa Ukraina saat ini masih menguasai sekitar 6.000 km persegi atau sekitar 2.316 mil persegi wilayah Donetsk yang masih harus direbut oleh Rusia. Ingat baik-baik angka itu. Kita akan bahas lagi saat melihat perhitungan klaim Palisa. Untuk saat ini, semua ini berarti bahwa Putin harus mengerahkan hampir seluruh pasukan yang dimiliki Rusia di Ukraina, serta membutuhkan setidaknya 18 bulan untuk merebut Donbas. Dan dengan setiap tentara Rusia yang tewas, apapun yang direncanakan Putin untuk wilayah Ukraina lainnya akan semakin melemah. Sedangkan untuk Zelensky, prediksinya tentang Rusia merebut Donbas melibatkan jangka waktu yang bahkan lebih lama daripada yang diperkirakan oleh Wakil Kepala Kantor Kepresidenannya. Presiden Ukraina menyatakan, pendudukan Ukraina Timur oleh Rusia akan memakan waktu minimal 2 tahun dengan kemajuan lambat dan korban sekitar 800.000 tentara Rusia. Saya rasa mereka tak akan bertahan selama itu. Zelensky menambahkan, ia tahu ini karena sejarah terbaru Rusia di Donbas menunjukkan pasukan Putin tak mampu merebut wilayah dengan cepat. Rusia mengorbankan banyak tentara, peralatan, dan pasokan untuk setiap kilometer persegi wilayah yang direbut. Ini semua adalah klaim yang sangat menarik dari Ukraina dan jika Anda tetap bersama kami, Anda akan mengetahui apa sebenarnya yang membuat Donbas menjadi perangkap maut bagi pasukan invasi Putin. Sebelum membahasnya, kita perlu bertanya, apakah klaim Ukraina masuk akal? Untuk menjawabnya, kita harus teliti angkanya lebih dalam. Untungnya, ada data yang menunjukkan seberapa jujur klaim Ukraina soal Donbas. Kita akan mulai dengan jumlah wilayah yang berhasil direbut Rusia di wilayah tersebut dan berapa besar biaya yang harus dibayar pasukan Putin untuk merebut wilayah itu. Pada 24 Februari, Meduza melaporkan bahwa tentara Rusia mengalami kerugian besar di wilayah Donetsk, di mana Ukraina berhasil menewaskan 156 tentara Rusia untuk setiap kilometer persegi yang berhasil diduduki pasukan Putin. Angka itu berasal dari Menteri Pertahanan Ukraina, Mikhailo Fedorov, yang menyatakan Ukraina kini menargetkan kerugian 200 tentara per kilometer persegi. Menurut Fedorov, ini adalah batas akhir di mana kemajuan tidak mungkin lagi. Target ini ambisius bagi Ukraina, tapi untuk sekarang kita fokus pada angka 156. Kami mengingatkan klaim Palisa bahwa Rusia harus merebut 6.000 km persegi wilayah Donetsk sebelum menguasai Donbas. Sebenarnya, ini adalah angka yang masih diperdebatkan. Pada bulan Desember, Reuters mengklaim bahwa angkanya adalah 5.000 km persegi. Meskipun perlu diingat, ini terjadi sekitar waktu ketika Rusia mengklaim telah menduduki wilayah seperti kota Pokrovsk, padahal sebenarnya mereka tidak mendudukinya. Namun, kita tetap harus memeriksa dua angka, 5.000 dan 6.000 km persegi yang masih bisa direbut Rusia. Dimulai dengan angka dari Reuters,
Rusia menduduki 5.000 km persegi dengan tingkat korban saat ini yaitu 156 korban per kilometer persegi, menghasilkan jumlah korban sebanyak 780.000. Meski angkanya lebih rendah, Zelensky dan wakil kepala kantornya tetap terbukti benar. Zelensky menyatakan Rusia butuh sekitar 800.000 tentara untuk merebut Donbas. Itu lebih banyak dari 715.000 tentara Rusia yang dikerahkan ke sana. Artinya Putin harus mengerahkan seluruh pasukan demi merebut Donbas, bahkan di skenario terbaik. Untuk skenario terburuk, Rusia harus merebut 6.000 km persegi dengan korban total 936.000, angka yang sangat tidak masuk akal. Bagi Rusia, angka itu mendekati jumlah korban hampir 1,27 juta yang diklaim oleh Kementerian Keuangan Ukraina telah dialami Rusia sejak Putin melancarkan perangnya 4 tahun lalu. Selain itu, tidak jelas apakah angka 156 korban per kilometer persegi menurut Metzer di Donetsk sudah termasuk tentara Rusia yang menyerah atau desersi. Jika tidak, Rusia bisa kehilangan hampir 1 juta tentara dalam 18 bulan ke depan hanya demi merebut Donbas. Rusia sudah berada pada titik di mana mereka mengalami kerugian terbesar dibandingkan kekuatan militer besar manapun sejak Perang Dunia II, seperti yang dilaporkan oleh Independent. Bagi Putin, ini berarti dorongan terus-menerus ke Donbas sama saja dengan menggali kuburan lebih dalam bagi militer Rusia yang sebenarnya sudah hancur dan terus memburuk. Semua ini menimbulkan beberapa pertanyaan, terutama mengapa Putin sangat ngotot merebut Donbas meski tahu harganya. Dan mengapa Donbas begitu sulit untuk ditaklukkan oleh Rusia? Pertanyaan kedua akan dijawab nanti di video ini, jadi tetaplah bersama kami. Adapun mengapa Putin tampaknya begitu gigih hingga rela menghancurkan seluruh generasi pria Rusia demi merebut Donbas, ada beberapa alasannya. Alasan pertama berasal dari keinginan Putin mengembalikan Federasi Rusia seperti kejayaan Uni Soviet menurut pandangannya. Francis Farrell dari Kiev Independent menjelaskan keinginan era Soviet ini. Dalam pelajaran sejarah singkat tentang pentingnya Donbas bagi Putin, Farrell menyoroti bagaimana Rusia memanfaatkan kekayaan batu bara Donbas di era Soviet. Selama upaya industrialisasi Uni Soviet, sejumlah besar pekerja dari seluruh negeri, termasuk dari sistem Gulag, dipindahkan untuk bekerja di sektor pertambangan dan industri berat di wilayah Donetsk, jelas Farrell. Ini memberi dua sudut pandang soal keinginan Putin mengambil Donbas, menunjukkan Rusia sangat menyadari nilai penting wilayah Ukraina ini. Karena Rusia mengirim banyak warganya ke Donbas saat era Soviet, Putin masih punya persepsi keliru bahwa Donbas adalah dan selalu menjadi bagian Rusia. Persepsi ini jadi alasan Putin memfokuskan perhatian pada Donetsk dan wilayah utama Donbas lainnya, Luhansk, saat kampanye agresi awal ke Ukraina tahun 2014. Putin mendukung kelompok separatis proksi di kedua wilayah ini selama kampanye 2014, juga mengirim pria hijau kecil, yaitu tentara Rusia rahasia ke Ukraina untuk menciptakan kekacauan. Meskipun Moskow terus menyangkal, jejaknya tetap terlihat, ujar Farrell, mulai dari pemimpin yang disebut pemberontak, pendanaan, persenjataan pasukan pro-Rusia, hingga bukti langsung keberadaan tentara reguler Rusia. Rusia gagal merebut Donbas pada tahun 2014. Wilayah itu memang jadi fokus invasi besar-besaran negara tersebut pada 2022. Rusia menyerang Donbas sebagian besar karena Putin mengklaim sejak awal bahwa apa yang disebut sebagai orang-orang Rusia yang tinggal di wilayah tersebut ingin dibebaskan oleh Federasi Rusia. Setelah kegagalan total operasi militer khusus awal, Rusia mengalihkan seluruh fokusnya ke tujuan utama membebaskan Donbas pada April 2022. Tentu saja, klaim Putin itu omong kosong. Hal ini ditegaskan oleh otoritas yang kredibel, yang melaporkan hasil survei terhadap 4.025 penduduk Donbas yang dibagi rata antara mereka yang berasal dari Ukraina dan Rusia. Survei itu menemukan bahwa 42% responden ingin tetap menjadi bagian dari Ukraina, sementara 31% senang jika dianeksasi oleh Rusia. Sebanyak 9% lainnya mengatakan
Mereka menginginkan kemerdekaan penuh, sementara sisanya menyatakan tidak tahu apa yang mereka inginkan. Angka-angka ini memang menunjukkan bahwa pengaruh Rusia di Donbas sangat besar. Namun, banyak dari mereka yang tinggal di wilayah tersebut lebih memilih menjadi bagian dari Ukraina daripada pilihan lainnya, yang langsung membantah klaim Putin tentang pembebasan yang katanya diinginkan oleh warga Donbas. Sejak awal semua ini memang bukan soal itu kan, Putin? Uang adalah alasan utama mengapa Putin menginginkan Donbas. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang itu, Anda sedang menonton The Military Show. Belum berlangganan? Sekarang waktu yang tepat. Di balik retorika Putin soal sejarah dan pembebasan, motif utamanya merebut Donbas dari Ukraina sebenarnya adalah uang. Secara khusus, sumber daya mineral Ukraina, termasuk batu bara yang sudah kita sebutkan sebelumnya, bersama dengan puluhan mineral tanah jarang dan sumber daya lain yang bisa menguntungkan Rusia menjadi incaran Putin. Menurut United 24 Media, cadangan mineral ini bernilai sekitar 15 triliun dolar, dan Anda pasti bisa menebak di mana sebagian besar cadangan ini berada. Menurut United 24 Media, wilayah utama dengan cadangan mineral berada di daerah yang menjadi target atau sudah diduduki Rusia, seperti Crimea, Luhansk, Donetsk, dan Zaporizhia. The Economic Times menyebut Donbas sebagai salah satu wilayah terkaya di Ukraina. Media tersebut menyatakan bahwa wilayah ini sendiri menyimpan 56% dari seluruh cadangan batu bara keras Ukraina, yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia dan nilainya mencapai 12 triliun dolar hanya dari batu bara tersebut saja. Belum jelas apakah batu bara keras senilai 12 triliun dolar hanya di Donbas atau sekitar setengahnya. Namun, Rusia bisa mendapatkan banyak uang dari upayanya masuk ke Donbas. Sumber yang sama menambahkan bahwa wilayah yang sudah diduduki Rusia di Ukraina per Agustus 2025 berarti Rusia menguasai sekitar 12,5 triliun dolar aset mineral dan gas Ukraina. Dengan memasukkan sektor pertanian dan sumber daya air yang mendukung pertanian di Ukraina Selatan dan menjaga pasokan air ke Crimea di tengah kekurangan air, Anda mulai memahami tujuan Putin. Dia akan mengklaim sejarah dan pembebasan. Maksudnya ini untuk mengisi kas Rusia yang kini lebih penting setelah perang merugikan Rusia lebih dari 1 triliun dolar dan terus bertambah. Masalah Putin mengingatkan kita pada pertanyaan kedua yang sebelumnya diajukan. Mengapa Donbas akan menjadi tantangan berat bagi Putin untuk ditaklukkan? Pertahanan luar biasa Ukraina di wilayah tersebut yang menyebabkan angka korban jiwa yang sangat besar seperti yang kita lihat sekarang adalah salah satu alasannya. Namun, masalah besar bagi Putin dan alasan mengapa dia enggan merebut Donbas adalah karena yang terburuk belum terjadi bagi Rusia di wilayah tersebut. Sekarang, setelah Rusia tampaknya akhirnya berhasil merebut Pokrovsk, pasukannya harus mengalihkan fokus mereka ke sabuk benteng, bersama dengan area perkotaan padat lainnya yang masih berada di bawah kendali Ukraina. Di antara area perkotaan tersebut ada Liman dan Dobropilia, yang berpotensi berubah menjadi perangkap maut dengan skala yang sama seperti Pokrovsk. Namun, yang lebih mengkhawatirkan bagi Putin adalah deretan kota besar di sepanjang jalan raya H20 Konstantinievka, Sloviansk. Membentang sekitar 50 km deretan kota ini mencakup Kramatorsk dan Sloviansk di utara, serta Alexievo Druskivka, dan Konstantinivka di selatan. Secara keseluruhan, kumpulan kota ini memiliki populasi sebelum perang lebih dari 380.000 jiwa, sekitar 6,3 kali lebih banyak dibandingkan populasi sebelum perang di Pokrovsk, yang mana Putin hampir menghancurkan seluruh kekuatan timurnya selama 2 tahun terakhir. Inti dari pembahasan kami di sini sederhana. Rusia masih memiliki jalan yang sangat panjang sebelum bisa menaklukkan kota-kota ini dan merebut Donbas. Seolah keadaan tak bisa lebih buruk bagi Putin dan ambisinya yang serakah, ada alasan deretan permukiman ini disebut sabuk benteng. Saat pasukan Rusia terjebak lebih dari 4 tahun di wilayah lain Donetsk, Ukraina membangun sabuk benteng jadi sistem pertahanan terhubung
yang akan menghancurkan pasukan Rusia dalam skala belum pernah terjadi selama perang ini. Majalah The Economist menyoroti hal ini dalam sebuah artikel pada bulan Januari, di mana mereka menyatakan bahwa Ukraina kini memiliki jenis sabuk benteng yang dulu mereka harapkan pada tahun 2022, dan semua ini terjadi karena Rusia membutuhkan waktu yang sangat lama untuk maju. Sekarang ada garis-garis pertahanan yang membentang hingga 200 meter atau lebih dari 650 kaki di puncak bukit dekat kota Kramatorsk dan Sloviansk saja, menurut media tersebut. Garis ini dilengkapi kawat berduri, kawat silet, parit anti-tank, gigi naga, dan galian sebagai tanggul pertahanan. Drone akan berpatroli terus-menerus, siap menghancurkan setiap unit Rusia yang mencoba menyeberang. Dan ini hanyalah sebagian kecil dari garis pertahanan besar yang membentang sepanjang 31 mil sabuk benteng yang semuanya harus diatasi Rusia sebelum mereka bahkan berhasil mencapai permukiman itu sendiri. Farrell mengatakan Ukraina membangun zona bunuh besar di antara dan di belakang kota-kota ini, sehingga Rusia sulit menembus sabuk benteng tersebut. Seperti garis pertahanan yang dibahas The Economist, zona bunuh ini penuh pertahanan terhadap infanteri dan unit mekanis Rusia, serta drone yang terus memantau dan menghancurkan pasukan Rusia. Putin sadar dia tak bisa mengorbankan seluruh kekuatan tentara Rusia untuk merebut sabuk ini selama 18 bulan hingga 2 tahun. Tingkat kematian sebesar itu terlalu besar bahkan baginya. Pemimpin Rusia berusaha menyembunyikan ketakutannya pada nasib tentaranya di Donetsk, sehingga ia gencar menciptakan narasi seolah kejatuhan Ukraina dan hilangnya Donbas tak terelakkan. Putin membutuhkan narasi itu untuk tetap bertahan. Semakin lama narasi itu bertahan, semakin banyak waktu yang dia miliki untuk mencoba memanipulasi Barat agar percaya pada omong kosong yang keluar dari mulutnya, yang pada akhirnya memberinya daya tawar dalam perundingan damai. Putin akan menekan Ukraina menyerahkan Donbas karena menurut Atlantic Council, sabuk benteng Donetsk jadi masalah besar bagi Rusia. Selama Kiev menguasai sabuk benteng Donbas, militer Ukraina berpeluang besar menjadikan wilayah itu kuburan bagi tentara invasi Putin, menurut lembaga think tank tersebut. Bloomberg menyebut Rusia mempertimbangkan pembicaraan damai karena Ukraina menolak menyerahkan Donbas. Media mengklaim Rusia membuat rancangan perjanjian damai yang akan ditandatangani jika Ukraina menarik pasukannya dari wilayah itu. Ini bukan permainan kekuasaan Putin, tapi ketakutan Rusia yang tertulis. Dan Ukraina mengetahuinya. Pada 3 Maret, The New Voice of Ukraine melaporkan Zelensky tidak berniat meninggalkan Donbas atau 200.000 warga yang masih tinggal di sana. Saya tegaskan, saya tidak akan meninggalkan Donbas dan 200.000 warga Ukraina di sana. Mengapa harus? Putin menjadikannya syarat perdamaian dan pasti akan menuntut hal lain setelahnya. Tidak, saya tidak akan mentolerir itu. Zelensky mengeluarkan pernyataan yang tidak ingin didengar Putin. Ukraina bisa melihat dengan jelas permainan Donbas yang dilakukan Putin. Ukraina tahu Putin sangat takut harus mengorbankan setidaknya 800.000 tentara lagi di sabuk benteng itu, serta hingga 2 tahun pertempuran tambahan. 2 tahun bukan waktu yang bisa disia-siakan Putin yang berusia 73 tahun jika ingin penaklukan Donbas jadi warisannya. Ukraina tahu jika menyerahkan Donbas sekarang, Rusia bisa menyerang lagi di masa depan. Rencana Rusia yang didapat Ukraina menunjukkan bahwa Putin mengincar lebih dari satu wilayah yang diklaim bisa membawa perdamaian jika Zelensky menyerahkannya. Rencana ini merinci strategi Rusia tahun 2027, mengungkap pasukan Putin berniat masuk lebih dalam ke Zaporizhia, menyerang kota Dnipro, dan mungkin menguasai Odessa. Artinya, Rusia tidak akan membuat rencana seperti ini jika hanya menginginkan Donbas. Rusia menyiapkan kampanye jangka panjang di Donbas, bukan karena ingin berperang, tapi karena Ukraina tak memberi pilihan. Tidak akan ada penyerahan wilayah. Jika Putin ingin Donbas, dia harus siap kehilangan hingga 2 tahun lagi dan mengorbankan semua tentara Rusia di Ukraina, bahkan mungkin lebih banyak lagi. Apakah Putin ingin pertempuran itu? Jika dia belajar dari mimpi buruk Rusia di Pokrovsk, seharusnya tidak. Pokrovsk adalah gambaran kecil dari apa yang menanti pasukan Rusia di sabuk benteng.
dan akan tercatat dalam legenda Ukraina dan Rusia sebagai salah satu pertempuran paling berdarah perang ini. Kutukan Pokrovsk telah menghancurkan tentara Rusia. Cari tahu selengkapnya di video kami. Jika kamu suka video ini, tekan tombol berlangganan untuk melihat lebih banyak analisis kegagalan fatal militer Rusia. Terima kasih sudah menonton.